bisa saja ada retensi, ada hambatan dari masing-masing resistensi dari masing-masing lembaga yang mungkin tidak nyaman dengan ini. Beban yang menurut Anda paling berat dari setiap lembaga yang disebut, entah kejaksaan, keuangan, kemudian kepolisian, begitu, termasuk kehakiman, di mana sebetulnya yang bisa mengganggu dan menghambat? Sebenarnya beban yang paling berat tentunya di pihak kepolisian ya, karena kepolisian yang melakukan penyidikan dan perkara Gayus ini ada di pihak kepolisian dan masyarakat menunggu hasil kerja di kepolisian, karena apa yang terjadi pada kasus Gayus kemarin baru sebagian kecil dari sebagian kecil menurut Anda? Sebagian kecil, karena itu baru melibatkan uang sejumlah 500 sekian juta. Padahal kita tahu sendiri Gayus punya uang tahap pertama itu 28 miliar, kemudian disita lagi 75 miliar. Oh, 500 juta itu dari SAT itu ya? Ya, jadi ini masih panjang, dan tadi Pak Yani tadi udah sampaikan bahwa memang Menteri Kehakiman melakukan langkah-langkah tertentu di Departemen Kehakiman Keuangan baru mulai gitu kan. Yang kita tunggu adalah ya apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap atasan-atasan Gayus atau timnya Gayus, mungkin kalau ada di Dirjen Pajak, kemudian di kepolisian sendiri terutama gitu. Apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap uang Gayus yang 78 miliar maupun yang 28 miliar, dari mana dia dapat ini? Apakah endingnya hanya Gayus yang akan dituntut berdasarkan pasal gratifikasi, atau kepolisian berniat untuk mengejar siapa-siapa yang memberikan uang kepada Gayus? Dan kita belum melihat ini. Ancar-ancar yang kita baca di media bahwa kepolisian akan menerapkan pasal gratifikasi terhadap Gayus. Kalau gratifikasi berarti endingnya Gayus yang akan masuk penjara. Dan kalau pasal 12B Undang-Undang Korupsi itu diterapkan, memang hukumnya sangat berat, seumur hidup dan minimal 4 tahun. Tapi permasalahannya apakah Gayus sendiri yang akan sampai atasnya apa enggak gitu kan persoalan. Siapa yang memberikan uang kepada Gayus? Dan juga di samping Gayus siapa lagi yang menerima? Ini yang persoalan instrumen yang sangat penting. Persoalan instrumen dukungan atau endorsement dari pihak Komisi 3, karena kita bicara tentang koordinasi. Apakah sudah cukup dengan Menko Polhukam, Satgas, anti mafia hukum, atau apa menurut Anda? Ya saya kira karena tupoksi Komisi 3 itu betul-betul melakukan pengawasan, ya kan, mendukung baik dalam bentuk regulasi, ya kan, karena regulasi ada persoalan sendiri. Terus maupun dalam bentuk bagaimana kita memberikan support. Dan ini kita sudah membentuk bentuknya serius kita itu bentuk panja. Panja ini kan kita nanti akan mengurai ini benang kusut ini mulai dari awal nanti. Itu kita akan memanggil sesungguhnya mulai dari episode kasus Gayus pertama ini. Di mana letak persoalan-persoalan. Yang kedua saya kira apa yang dikemukakan oleh Alex tadi juga penting juga di Direktorat Pajak. Karena Gayus sudah menyatakan bahwa bukan hanya saya teri, ya kan, ada direktur saya, ada dirjen saya. Nah, direktur, dirjen, di bawahnya itu ada atasannya Gayus lagi. Yang saya meyakini pasti mengetahui dan terlibat dalam kasus ini. Nah, oleh karena itu tidak cukup dengan mutasi dirjen, direkturnya juga, terus bawahnya lagi. Nah, ini yang menurut saya kemarin sudah kita kemukakan, ada seorang pegawai pajak itu sudah mengemukakan itu, tapi dia segera diganti dan dimutasikan, Bambang itu, yang sekarang di ujung pandang. Saya kira itu juga entry point kita. Padahal itu whistleblower. Wah, ya? Itu whistleblowering juga. Nah, ini yang menurut saya tidak cukup hanya di instrumennya hanya gratifikasi. Dia harus dijerat dengan instrumen suap, dia harus dijerat dengan instrumen korupsi, dia harus disuap dengan instrumen money laundering. Saya kira kalau ini sudah seperti ini, paling tidak minimum uang 75 dan uang 25 itu bisa diambil oleh negara. Di samping kita mengembangkan dengan yang lain. Nah, disinilah menurut saya peran KPK. KPK tidak perlu lagi menunggu, ya kan? Dan Kapolri sudah menyatakan silakan. Ini kan banyak sekali kasus. KPK mau mengambil yang mana silakan. Ini sudah dikemukakan oleh Pak Timur. Kalau dulu kan ada tarik menarik nih, seolah-olah mau dikip sendiri oleh polisi. Nah, sekarang ini silakan KPK mau ambil. Menurut saya KPK sudah harus melakukan penyelidikan 2 nama yang disebutkan oleh Gayus. Mantan direktur yang mantan dirjen dan mantan dirjen pajak. Karena itu adalah pejabat negara. Itu memang domainnya KPK. Oke. Pak, dukungan dari Demokrat, karena pasti ada Satgas juga, Menko Polhukam juga, ada Wapres yang ditugaskan untuk mengurusi ini. Jadi begini, bagaimana menjaga? Secara simultan kita melihat bahwa panja yang dibentuk DPR ini saya kira akan juga menstimulasi ya pekerjaan daripada aparat-aparat yang mendapat instruksi 12 instruksi tadi.
Ya, namun kita harus menyadari, jangan kita terlalu stick seakan-akan kepada jadwal seminggu, 2 minggu. 2 minggu, ya. sebulan. Gitu. 2 minggu itu kan Ada evaluasi. panjang. Evaluasi. Sementara kita tahu bahwa Panja nanti melalui dengan jalurnya, Jalur lain, ha? ya akan lebih membuka lebih detail. Sedangkan kalau instruksi ini lebih kepada instruksi kepada umpamanya Polri, yang kadang-kadang dia bekerja itu tanpa harus detik per detik itu harus menginformasikannya kepada masyarakat. Tetapi setiap progres atau setiap perkembangan adalah tentunya merupakan kewajiban daripada si penerima instruksi ini untuk mentransparansikannya kepada masyarakat. Tetapi saya lihat di sini akan sangat bagus lah ya Panja melalui acaranya, sementara aparat hukum dan kita melihat sudah sangat terbuka ya Kapolri kemarin kepada kita semua sangat memberikan harapan. Tetapi kalau itu ingin dilakukan dengan memberikan satu deadline yang harus dalam 2 minggu harus selesai, saya kira satu hal kita tidak realistis ya. Yang sekarang saja pun itu sudah satu revolusi besar itu. Kalau sampai instruksi presiden ini dijalankan oleh Polri, umpamanya kita ambil salah satu contoh itu, saya anggap sudah satu revolusi besar yang tidak kita bayangkan bisa terjadi di masa-masa lalu. Tetapi insya Allah dengan adanya monitoring dari DPR, ya saya harapkan sekali peranan DPR maksimal di dalam hal ini melalui Panja sangat bagus, karena Panja itu bisa memanggil seluruh jajaran daripada pihak yang... Tampaknya semua pihak sudah sepakat untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh Presiden melalui Wapres, dan Bung Alex sebagai orang luar nih akan terus mengawasi terus terang. Ya, terima kasih Pak Amir, Bung Yani dan juga Bung Alex. Saya demikian perbincangan kita, dan masih ada hal yang lain yang akan kami korek dalam Apa Kabar Indonesia pagi ini. Tetaplah bersama kami sampai sekitar pukul 10 nanti.